Hai Sobat Bendera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Dila Aprilia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Istana Negara Jakarta. Anggota Forum OSIS Jawa Barat mendapatkan kesempatan berkunjung ke lingkungan Istana Kepresidenan di Jakarta. Kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi para pelajar, terutama saat melihat langsung berbagai fasilitas yang ada dalam Istana Negara, serta saat berinteraksi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Forum OSIS Jawa Barat. Tidak expect karena benar-benar unreal. Yang aku tidak pikirkan tuh kayak benar-benar, kan biasanya ngelihat dari TikTok, terus dari sosial media, terus sekarang ngelihat hasil langsung dari langsung tatap muka gitu, benar-benar seneng banget. Nggak bisa menyangka bisa terjadi di hidup aku. Terus Bapak Prabowo juga tadi benar-benar baik, Mayor Teddy juga, Letnan Lekol, maaf, baik banget. Terus kayaknya ini gak bakal lupa deh dari hidup aku, soalnya benar-benar amazing. Perasaannya benar-benar terharu, tidak nyangka ya, benar-benar senang, bahagia karena jujur tadi sempat menangis juga sedikit karena emang benar-benar rasa nggak percaya ya. Kemungkinan besar nggak bisa ketemu Pak Presiden ya, hanya ketemu Pak Teddy, tapi ternyata alhamdulillah rezekinya kita bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih banyak telah menyambut kami, telah menerima kami, telah mengadakan program Istana untuk anak sekolah yang sangat amat berguna untuk kami, sangat sehingga mengenalkan kami untuk masa jenjang kerja kami nanti ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Presiden dan Bapak Sekretariat Kabinet Bapak Teddy. Alhamdulillah banget, saya bangga gitu ya. Tadi bisa ketemu langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto juga. Bangga banget kalau di rate dari 1 sampai 10, nggak bisa terbayangkan itu ada di 1000 kali ya Kak. Karena betul-betul kita forum, terus sekolah juga pasti sangat bangga. Tadi muter-muter ke beberapa ruangan rapat, ruangan Bapak Prabowo-nya langsung, terus juga ngelihat sekitar istana yang bagus banget pemandangannya, indah banget. Aku selalu berdoa kayak suatu saat semoga aku nanti bakal ada di sini di posisi ini, gantiin yang staf-sus yang ada di sini, mungkin bisa jadi menteri suatu saat nanti. Terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto. Ke berita selanjutnya, gelombang keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Sidoarjo terus berlangsung. Ratusan jemaah yang tergabung dalam kloter 55 dan 56 diberangkatkan dari pendopo Kabupaten Sidoarjo menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pelepasan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana. Dalam sambutannya ia mengingatkan para jamaah untuk menjaga kondisi kesehatan fisik selama menjalankan ibadah haji. Mengingat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan seluruh fasilitas pendukung keberangkatan haji telah disiapkan, mulai dari armada transportasi, pengawalan keamanan, hingga layanan kesehatan disiagakan guna menjamin kelancaran perjalanan jemaah hingga tiba di embarkasi. Keberangkatan ini menambah jumlah jemaah asal Sidoarjo yang telah bergeser ke Asrama Haji Sukolilo. Sebelumnya pada hari yang sama sebanyak 749 jemaah dari kloter 53 dan 54 telah lebih dulu tiba di lokasi tersebut. Setelah menjalani proses administrasi dan finalisasi manifest di Asrama Haji Sukolilo,
seluruh jamaah dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi melalui Rabo Internasional Juanda Surabaya. Jalan dengan lancar, insya Allah jamaah sebanyak 490 jamaah yang berangkat hari ini. Kloter 55 sama 55. Mungkin ada pesan kepada para jemaah ini. Ya tadi sudah saya sampaikan untuk selalu menjaga kesehatan karena untuk mengenai proses ibadah hajinya kan masih 25 hari lagi supaya lebih jaga kesehatan, jangan lupa tahu kondisi, jangan lupa kloter ini langsung ke Medina banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo. Itu aja. Terkait Fasilitas alhamdulillah yang disediakan oleh Pemkot kan 100%. betul. Ya alhamdulillah kita memang dianggarkan tahun ini untuk pelayanan jamaah untuk mengasih fasilitas kendaraan. Salah satu jemaah Danus 53 tahun warga Kecamatan Prambon mengaku telah melakukan berbagai persiapan menjelang keberangkatan. Ia rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Bersepeda adalah salah satu aktivitas fisik yang sering dilakukan untuk melatih stamina. Ini daftarnya udah berapa tahun, Pak? Tahun 2012, bulan Juli insya Allah. Juli ya. Terus persiapannya untuk naik haji ini terus nanti, Pak? Mulai awal dapat sudah niat. Sudah niat ya. Mungkin persiapan fisik ada khusus. Kalau fisik tetap kegiatan rutinitas seperti olahraga, sepeda goes itu ya agak rutin lah. Itu yang sering kami lakukan. Oh, di sana kan situasinya ada konflik, itu khawatir nggak, Pak? Di sana Timur Tengah ada konflik, khawatir nggak? Oh enggak. Khawatir ya? Betul. Jadi kalau untuk urusan itu kan ranahnya bukan ranah saya. Istilahnya nggak boleh berkomentar. Bismillah berangkat gitu aja. Ini sendirian, Pak, sama istri? Sama nyonya, sama ibu. Sama ibu dulu daftarnya sama juga ya, sekarang ya? 2012. Terkait isu konflik di wilayah Timur Tengah, Danus mengaku tidak khawatir. Ia memilih tetap fokus menjalankan ibadah. Soal konflik bukan wewenangnya, ia dan istri hanya fokus untuk berangkat ibadah. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Saat lagi kita akan membahas tentang Little Arabia atau Kampung Arab yang ada di California. Jadi tetap di Tera News.
California merupakan salah satu negara bagian dengan populasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Pertumbuhan serta potensi ekonomi dan politik di California Selatan terlihat dalam Little Arabia atau Kampung Arab yang baru diresmikan di Anaheim beberapa waktu yang lalu. Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Karim membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores, and just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia. Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people okay, I know more about her, and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know hey, religion aside, there's also my culture, where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white. And that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA. Pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif. Presiden Turki Erdogan yang menerapkan pembatasan dan pajak yang tinggi atas alkohol. Di Manisa di Turki, anggur sudah ditanam selama berabad-abad. Potensi anggur yang unik memikat Fulya Acunca dan suaminya asal Spanyol, Jose Hernandez González, untuk terjun ke usaha pembuatan anggur. Anggur dengan label Heraki mereka adalah bagian dari lonjakan produksi anggur skala kecil. Jumlah produsen skala kecil baru melonjak menjadi sekitar 200 dari hanya segelintir produsen satu dekade lalu. When I came to Turkey, I was really surprised about the biodiversity of different grape varietals. This is one of the countries with many different grape varieties in the world. They have different characters to make different kind of wines. One of our main ideas here at Heraki was that, to make wines for those local grape cultivars. Dalam 5 tahun, produksinya meningkat dari sekitar 2.000 menjadi 20.000 botol. Menurut mereka, ini adalah tantangan tersendiri. Sejak partai yang berakar pada Islam milik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkuasa, pajak alkohol telah melonjak menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, yakni sebesar 65%. Dengan semakin ketatnya pembatasan produksi, penjualan, dan iklan anggur. We have some problems, some so huge pressures on us. I mean, it's not easy at all. It's funny, it's really good for us. We love make wine, but it's not easy at all.
Otoritas penyiaran Turki kini melarang gambar alkohol di televisi. Di sebagian besar wilayah Turki, sulit mendapatkan lisensi alkohol. Sementara pada saat yang sama, iklan pemerintah yang mempromosikan pariwisata Turki di luar negeri menyoroti anggur negara itu. Sebagian besar industri anggur berada di tempat wisata. Menurut pakar industri, wisatawan membantu mendorong permintaan dan meningkatkan reputasi varietas anggur Turki yang unik. İyi fiyatlandırabilmeye başladılar şaraplarını. Ve bundan para kazanılmaya başlandı yani. Her şeye rağmen uluslararası ilgi var. Fakat bu bir ekonomi yaratmıyor şu anda. Çünkü çok küçük. Bunun pazarlamasını yapabilmek için daha büyük desteklere ihtiyacınız var. Yani bu tek başına olacak bir şey değil. Özellikle şarap üreticilerinin de bir araya gelmesi lazım. Ada upaya yang berkembang untuk mempromosikan anggur Turki di luar negeri seiring meningkatnya selera konsumen internasional. Anggur Heraki dikonsumsi di restoran ternama di Eropa dan sudah memperoleh kesepakatan dengan distributor Jerman. Tapi pembuatan anggur di Turki tetap menjadi bisnis yang rumit. One day we are so happy to make wine here and we are thinking about increase the volume and make other things, but maybe the other day we decide to close all and to go, and so it's not so easy here. Seperti banyak produsen baru anggur yang jumlahnya terus bertambah, Jose dan Fulya beroperasi dengan penuh ketidakpastian. Namun untuk saat ini, mereka yakin masih memiliki masa depan karena uniknya tanaman anggur asal Turki. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Masjid Indonesia pertama di Los Angeles adalah Masjid At-Thohir. Bangunan masjid ini semula adalah bangunan gereja yang dibeli pada tahun 2018, lalu dipugar menjadi beralih fungsi sebuah masjid. Dan berikut liputannya dari tim VOA. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles, California bersukacita tepat 1 minggu sebelum Ramadan. Untuk pertama kalinya, Masjid Indonesia diresmikan di kota ini. Masjid ini diberi nama Masjid At-Thohir. Bangunan Masjid At-Thohir ini memiliki luas sekitar 920 meter persegi. Sebelumnya adalah bangunan gereja. Ini dulunya dimiliki oleh masyarakat Amerika Samoa. Tapi pada waktu itu karena juga jamaahnya berkurang, karena mereka berlokasi lain, sehingga mereka jual gereja ini dan kami beli pada tahun 2018. Jadi itu awal kita memiliki gedung ini. Kemudian gedung ini direnovasi selama sekitar 2 tahun sejak terjadinya pandemi COVID-19. Agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, secara aktif masjid ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bahkan sebelum masjid ini diresmikan. Kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive. Itu kita support, kita bantu mereka dan mereka sangat terbuka dan mereka sangat gembira, kita juga involve. Selain itu juga sebelum tahun ajaran kami mengadakan distribusi backpacks, itu school supplies. Jadi kami undang masyarakat ke sini. Jadi itu juga untuk masyarakat juga insya Allah itu menjalin hubungan dengan masyarakat. Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan. Mari kalau ada mau bergabung dengan kami itu. Nah ini jadi lantai 2 ini apa Pak? Lantai 2 ini untuk kelas anak-anak. Yang sebelah kiri ini ada 2 kelas. Ya di sini bisa lihat Hollywood sign dari sini. Ya, oh iya. Dari masjid ngelihat Hollywood sign. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles pun menyambut gembira kehadiran masjid yang sudah ditunggu-tunggu ini. Sebagai masyarakat, kita sangat bersyukur bisa bersama di masjid kita. Saya kesan-pesannya sih sangat banget manfaat banget buat wadah kita untuk berkumpul, silaturahmi sesama orang Muslim. Bahagia sekali sebagai umat Islam punya masjid sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya terima kasih atas doanya seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles maupun di seluruh Amerika dan di Indonesia. Kita punya masjid dan berdiri kokoh ini. Okay. I think that it's really finally exciting just for like the Indonesian community because we just kind of hop around, sometimes different mosques, different masjids all around LA. There's so many actually, but finally to have one that's ours, it's just like a different experience, especially because of the culture that we have and we bring. Dari Los Angeles, California,
Irfan Isan, Dania Iman, dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang bedah buku, perlindungan terhadap guru melalui mediasi. Jadi tetap di Tera News.
Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Surabaya atau IKA UNESA bersama Fakultas Hukum UNESA menggelar bedah buku bertajuk Mediasi sebagai Jalan Bijak Melindungi Profesi Guru di Auditorium FH UNESA. Pada kegiatan ini menjadi ruang diskusi mengenai perlindungan profesi guru di tengah meningkatnya persoalan hukum di dunia pendidikan. Dalam kegiatan bedah buku yang ditulis oleh Lukman Sugiarto Wijaya tersebut, dihadiri oleh dosen FH UNESA, Muklis Alanam, serta Kepala BNN Kota Surabaya, Kombes Polisi Heru Prasetyo, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Muklis menyoroti fenomena meningkatnya kasus kriminalisasi guru akibat tindakan disiplin terhadap siswa. Ia menyebut perubahan paradigma pendidikan membuat hukuman fisik yang dahulunya dianggap wajar, kini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ia menjelaskan sanksi bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat mencapai pidana penjara hingga lebih dari 3 tahun serta denda puluhan juta rupiah. Alhasil, kondisi tersebut membuat sebagian guru merasa takut mengambil tindakan dalam mendidik siswa. Karena itu ia menilai pendekatan mediasi dan restoratif justice perlu diperkuat agar penyelesaian persoalan pendidikan tidak selalu berujung pidana. Dalam kesempatan yang sama, penulis buku Mediasi sebagai Jalan Bijak Melindungi Profesi Guru, Lukman Sugiarto Wijaya mengungkapkan bahwa pada dasarnya bukunya disusun untuk memudahkan para guru memahami dan menerapkan sebuah mediasi dalam menyelesaikan konflik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga jika hal tersebut dilakukan, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran dari para guru akan ancaman pidana penjara jika menghadapi sebuah situasi atau kasus dengan para siswanya. Menurut saya banyak manfaatnya. Kultur akademik ya, mengenai seminar, diskusi, workshop dan sebagainya perlu terus dikembangkan. Sekali lagi selamat pada Pak Lukman, terima kasih pada Pak Dekan dan Keluarga Besar Indonesia. Mungkin ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan akademik ya, dan saya senang bisa hadir dan mendorong pada bidang-bidang lain selain bidang hukum ya, juga membuat kegiatan semacam ini. Yang saya lihat dari tulisan Pak Lukman dan apa yang berkembang, mungkin Fakultas Hukum itu bisa melahirkan mediator-mediator, dan mediator itu bisa bekerja di banyak hal, misalnya terkait kasus narkoba. Tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Heru sangat menarik. Juga misalnya persoalan buruh, sengketa buruh industrial itu kalau tercetak mediator di sini, mediator ini tidak mudah. Kadang menguasai bidang keilmuannya, tapi untuk menjadi mediator tidak mudah. Biarlah nanti Fakultas Hukum merintis lahirnya mediator-mediator di berbagai bidang. Tim Liputan melaporkan untuk Lentera TV. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Adila Aprilia, pamit undur diri dan sampai jumpa.